Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri, kita akan membahas tentang gadai ya, yang diambil dari kitab Takrib ya, halaman yang ke-32. Bagi Anda yang punya kitabnya, silakan buka halaman 32. Nah, apa yang dikatakan gadai? Ya, gadai itu dari segi bahasa atau lugotan artinya subut, artinya tetap. Nah, lalu menurut istilah, yang dikatakan gadai adalah barang yang dijadikan jaminan hutang. Kalau yang meminjam itu atau yang disebut dengan rohin, yang menggadaikan barang itu tidak mampu membayar utang, maka barang gadaian itu dijadikan barang untuk membayar utang tersebut, gitu ya. Inilah ajaran agama Islam. Di satu sisi kita harus menolong kepada orang lain, tapi di sisi lain kita pun tidak boleh rugi gitu. Ya, katakanlah kalau ada orang yang punya anak sakit ya, dan yang punya anak itu tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Ya tentu dia membutuhkan teman atau saudara untuk dapat dipinjam uangnya. Nah, tetapi kita tahu misalnya yang meminjam itu pembohong, tidak suka bayar utang atau diragukan apakah dia akan bayar atau tidak. Maka tidak apa-apa kita meminta jaminan kepada orang tersebut ya. Kalau ternyata pada waktu tertentu tidak mampu membayarnya, jaminan itu dijual ya, atau menjadi milik al-murtahin ya, orang yang yang meminjamkan itu, begitu. Ya, misalnya ada orang minjam uang 10 juta. Ya, untuk apa? Untuk berobat ke rumah sakit. Nah, kita pun tidak mau rugi gitu ya. Tapi kita harus menolong. Ya, kita pinjamkan uang 10 juta, tapi yang diberi pinjaman ya atau rohin itu menyerahkan motornya kepada kita gitu ya. Menyerahkan motornya kepada kita ya sebagai jaminan. Kalau ternyata dalam tempo yang telah ditentukan sebulan, 2 bulan misalnya tidak juga membayar, maka motor itu menjadi milik saya atau dijual, kelebihan daripadanya diberikan kepada yang meminjam tadi, yang memiliki motor tersebut. Nah, disinilah ajaran agama Islam yang mengajarkan ta'awun atau tolong menolong, tetapi kita pun tidak mau rugi. Nah, seperti itu ya pengertian dari rohan. Nah, ada beberapa ketentuan. Yang pertama mengenai marhun, barang gadaian itu syaratnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bagi rohin, rohin itu yang menggadaikan, yaitu orang yang meminjam ya, lalu barang miliknya itu digadaikan kepada murtahin yang dipinjami atau yang menggadai barang tersebut. Nah, ini tertuang di dalam halaman 32 dari kitab Takrib atau Matan Takrib. Ya, tentu kita tidak sendirian. Ada santri ya, Parih, Pakih, Payis, kemudian ada yang membacakan ya, santri juga yang sudah dewasa ya. Ini Teh Arianti. Silakan Teh Arianti untuk membacakan teks yang ada di halaman 32 dari kitab Takrib itu atau Fathul Qorib ya. Silakan. Paslun, ini adalah satu pasal. Wa kullu ma, dan segala sesuatu jaza yang boleh bai'uhu
menjualnya, ya, jaza maka boleh rohnuhu gadainya. Jadi barang yang digadaikan, ya, atau arrohan atau almarhun, ya, itu adalah barang yang bisa dijual belikan, ya, barang berharga yang bisa dijual belikan. Nah, kenapa harus barang yang bisa dijual belikan, ya? Ya karena nanti kalau orang yang meminjam atau rahin, ya, yang menggadaikan barangnya itu tidak mampu bayar, nah maka barang itu dijual. Ya tadi kasusnya misalnya barang gadaiannya itu berupa motor. Motornya itu harga 10 juta misalnya. Nah, yang punya motor itu minjam 10 juta. Ya. Maka barang gadaiannya itu berupa motor yang bisa dijual belikan. Nah, ketika yang meminjam itu tidak bisa membayar pada tempo yang telah ditentukan, nah maka barang itu bisa dijual. Ya, kalau misalnya lakunya 11 juta, ya. Nah, bagi yang meminjamkan, ya, mengambil 10 juta, yang sisanya yaitu 1 juta rupiah diberikan kepada yang meminjam, begitu ya. Jadi itu hanya jaminan saja, ya, supaya yang meminjamkan tidak rugi, yang meminjam juga bisa tertolong. Sekali lagi, syarat marhun atau barang gadaian itu adalah apa tadi, kullu ma jaza bai'uhu, setiap barang yang boleh untuk menjualnya, jaza rohnuhu, maka boleh gadainya atau menggadainya, begitu. Fiduyuni, dalam utang piutang, ya. Idza staqarra, apabila telah tetap, subutuha, ketetapan gadai tersebut, ya, fidhimati, dalam tanggungan. Ya, jadi jelas ya. Jadi sudah jelas terjadinya gadai itu fiduyun, dalam utang piutang. Nah, perlu saya sampaikan, dalam ajaran agama Islam, yang pokoknya itu, hukum pokoknya itu adalah utang piutang, bukan gadai, ya. Beda dengan hukum Belanda. Kalau Belanda itu gadai itu termasuk hukum pokok, ya, sama dengan hutang. Nah, di dalam Islam gadai itu bukan hukum pokok, tapi merupakan hukum bawaan. Dari apa? Dari utang, ya. Jadi kalau orang itu mau berutang, ya, untuk jaminannya adalah barang gadaian atau yang disebut dengan arrohan itu. Jadi bukan pokok barang gadaian itu, tapi merupakan hukum bawaan dari aduyun, utang piutang, ya. Idza staqarra subutuha, apabila telah tetap apanya, subutuha, ketetapan utang piutangnya. Ya sudah jelas utang, ya, jelas menghutang, ya. Maka kita ambil barang gadaiannya, ya. Nah, berarti itu sudah tetap terjadi utang piutang. Jelas. Coba dilanjutkan lagi. Nah, tadi coba diulangi, ya. Tadi itu persyaratan dari marhun, barang yang digadaikan. Syaratnya adalah barang tersebut bisa dijual belikan. Yang tidak bisa dijual belikan itu tidak boleh dijadikan barang gadaian. Nah, sekarang syarat bagi rohin atau ketentuan rohin. Rohin itu yang meminjamkan, ya, yang meminjam, yang butuh duit itu tadi. Dan sekaligus dia itu yang menggadaikan barangnya. Nah, bagaimana ketentuan rohin atau yang menggadaikan barangnya? Ya, walir rohini, ya, bagi rohin atau yang menggadaikan barang atau yang berutang,
Arruju'u fihi, ya, arruju'u boleh mengambil, ya, fihi almarhun, fihi itu pada barang yang digadaikan. Arruju'u boleh mengembalikan lagi atau mengambil, ya, fihi barang yang digadaikan, ya, malam yaqbidhu, selama belum diterima oleh murtahin, ya, malam yaqbidhu, selama belum menerima hu, terhadap barang gadaian tersebut. Siapa yang belum menerima? Al murtahin, ya, malam yaqbidhu, teruskan, ya, malam yaqbidhu, selama belum diterima, ya, barang gadaian tersebut oleh siapa? Oleh murtahin. Oleh murtahin itu adalah oleh orang yang menggadai, ya, yang mengutangkan, begitu ya. Yang mengutangkan itu kan menerima barang. Nah, jadi orang yang menggadaikan atau orang yang berutang, ya, itu boleh mengambil kembali barang gadaiannya selama barang gadaian itu belum diterima oleh yang menggadai. Ya, misalnya ini Teh Arianti minjam kepada saya, ya, berupa uang 10 juta. Begitu ya. Nah, lalu Teh Arianti punya motor, motornya itu digadaikan kepada saya. Nah, Teh Arianti itu boleh mengambil lagi motornya itu, ya, sebelum motornya itu diserahkan kepada saya. Selama saya belum menerima, boleh diambil lagi, ya. Kalau diambil lagi barang gadaiannya, berarti nggak jadi minjem. Saya juga nggak akan meminjamkan, ya. Nah, itu. Tapi kalau sudah diterima barang gadaiannya itu tidak boleh diambil lagi. Ya, karena sudah terjadi transaksi jual, pinjam meminjam dengan gadai, begitu. Nah, sekarang kelanjutannya, wala yadmanuhu. Wala yadmanu, dan tidak menanggung, ya, hu, terhadap barang gadaian tersebut, terhadap marhun, al-murtahinu, orang yang menggadai. Jadi orang yang menggadai tersebut, ya, tidak menanggung, layat manuhu, tidak menanggung barang gadaian tersebut, ya, al-murtahin, illa bita'adi, kecuali ceroboh, ya, kecuali ceroboh, ya. Ceroboh itu siapa? Yang ceroboh itu murtahin, yang menerima barang gadai. Barang gadainya itu berupa motor misalnya. Saya pegang motor tersebut, saya itu yang menggadai, ya. Nah, misalnya barang tersebut rusak, ya, disimpankan barang tersebut ternyata rusak. Nah, saya itu tidak menanggung kerusakan tersebut, ya. Wala yadmanuhur murtahinu, layad manuhu, tidak menanggung terhadap barang gadaian tersebut. Siapa yang tidak menanggung? Al murtahinu, orang yang menggadai, illa bita'adi, kecuali, ya, bita'adi, dengan sebab lalai atau ceroboh terhadap barang tersebut. Misalnya saya simpan barang tersebut di halaman, kuncinya tergantung di situ, kemudian motor itu hilang, ada yang mencuri. Nah, saya itu menanggung karena apa? Kecerobohan saya, ya. Atau barang tersebut rusak, disimpan di tengah jalan di situ. Kemudian ada yang nabrak, kemudian rusak. Nah, itu saya sebagai penggadai menanggung. Karena apa? Karena kecerobohan saya. Nah, itu yang disebut dengan bita'adi.
Tapi kalau motor itu saya masukkan ke dalam, ya, dikunci pintunya, motornya dikunci, ya, kuncinya itu diamankan. Tapi kemudian ada yang mencuri misalnya, ada yang merusak. Nah, itu bukan tanggungan saya. Karena apa? Rusaknya tersebut atau hilangnya itu bukan bita'adi, bukan kecerobohan saya. Nah, jelas ya bagi orang yang apa tadi murtahin, yang menggadai tadi, dia tidak menanggung apabila ada kerusakan barang tersebut atau apabila hilang barang tersebut, kecuali kalau yang menggadai itu ta'addi, yaitu ceroboh terhadap barang tersebut. Coba dilanjutkan. Wa ba'dol haqi, terhadap sebagian haknya. Ya, ba'dol haqi, terhadap sebagian haknya. Wa idza qabado, dan apabila dia telah menerima, ya, dia telah menerima barang gadaian tersebut, ya, lam yahruj sayun, maka tidak keluar sedikit pun, sayun sedikit pun, minar rohni, dari barang gadaian, hatta yakbido, sehingga dia telah menerima jami'ahu, keseluruhan haknya. Ya, keseluruhan haknya. Coba diulangi ya supaya paham kita ya. Ba'dol haqi, terhadap sebagian hak. Hak siapa ini? Hak murtahin. Hak yang menggadai atau yang meminjamkan. Haknya itu apa? Pembayaran utang dari yang minjam atau dari yang menggadaikan barang tersebut. Ya. Idza qabado, ya, apabila dia telah menerima apa? Barang gadaian tersebut, lam yahruj, maka tidak keluar sayun, sesuatu apapun atau sedikit pun, minar rohni, dari barang gadaian tersebut, hatta, sehingga yakbido, dia menerima jami'ahu, keseluruhannya. Jadi katakanlah jaminan itu berupa motor, biar tidak repot tadi, karena tadi contohnya motor ya. Dia tidak mengeluarkan sedikit pun dari motor itu, artinya tidak mengembalikan kepada yang meminjam atau kepada yang menggadaikan, sehingga dia sudah menerima keseluruhan pembayaran gitu. Ya, motornya ada di saya. Anda yang berhutang kepada saya 10 juta baru bayar 9 juta. Nah, belum semuanya diterima. Maka saya tidak mengembalikan motor itu. Lunasi dulu, berapa? 1 juta lagi. Nah, kalau sudah dilunasi 1 juta, maka 10 juta semuanya, maka motor sebagai jaminan itu dikembalikan. Kalau masih kurang, nggak dulu dibayar terlebih dahulu gitu ya. Jadi harus diterima dulu semuanya, apa pembayaran utang dari yang meminjam tersebut. Nah, jadi jangan maksa ya, walaupun misalnya kurangnya 500.000 dari 10 juta, ya motor itu belum dapat dikembalikan atau jaminan itu belum dapat dikembalikan. Kalau sudah lunas baru dikembalikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masih menggantung 1 juta lagi ya, motor itu masih berada di saya. Nah, kalau sudah jatuh tempo, katakanlah 1 bulan janjinya kan, janjinya 1 bulan. Satu bulan baru bayar 10 juta. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh si murtahin yang menggadai tersebut atau yang meminjamkan uang? Nah, itu boleh menjual motor tersebut ya, sekurang-kurangnya 10 juta. Nah, berarti yang 1 juta itu kita terima, yang 9 juta dikembalikan lagi kepada yang meminjam, karena hutangnya kan cuma 10 juta
gitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi sudah dijelaskan ya. Ketentuan mengenai marhun, syarat marhun itu barang yang digadaikan adalah barang yang bisa dijual belikan. Itu yang pertama. Karena ketika yang meminjam tidak mampu membayar, ya, orang yang menerima gadaian bisa menjual barang tersebut, ya, untuk bayar utangnya, utang yang meminjam itu. Nah, yang kedua, bahwa yang meminjam boleh mengambil kembali barang gadaiannya, barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang, ya, selama barang gadaian itu belum diserahkan kepada murtahin, kepada yang menggadai atau kepada yang memberi utang. Tapi yang memberi utang tidak jadi mengutangkannya. Karena apa? Barang jaminannya diambil, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagi murtahin, ya, orang yang meminjamkan uang atau yang menggadai, ya, itu tidak ada kewajiban mengembalikan barang jaminan itu sebelum yang berhutang itu melunasi hutangnya. Apabila barang jaminan itu rusak bukan karena kelalaian yang meminjamkan, nah maka murtahin atau yang meminjamkan itu tidak ada kewajiban untuk mengganti kerusakan tersebut. Kecuali kalau kerusakannya itu diakibatkan kelalaian bagi yang menggadai. Nah, oleh karena itu Mega, ya, harus apik tuh motor itu, jangan disimpan di luar sana. Jadi kalau ada yang nabrak, ada yang nyenggol, rusak, nah itu tanggung jawab, ya. Atau ada yang mencuri, kalau kuncinya tergantung itu menjadi tanggung jawab. Tapi kalau motor itu sudah dimasukkan ke garasi, kemudian si kuncinya diamankan, ada yang mencuri, itu bukan tanggung jawab, itu ya. Begitu. Jadi kalau minjem motor orang tuh begitu, ya. Ya, saudara sekalian, itu saja mungkin berkaitan dengan masalah gadai menggadai yang ada di dalam kitab Takrib, ya, yang disyarahi dalam kitab Fathul Qorib, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Para santri silakan mengulang-ulang membacanya dan menerjemahkannya satu persatu. Terima kasih. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.